Saudara, saya sempat melihat wajah dari David Ozora anak yang begitu memprihatinkan. Di bagian pipi kanan serta bagian bibir merah, artinya banyak mengalami pendarahan. Dan juga di bagian kepala belakang. Namun saya tidak bisa menayangkan foto tersebut karena alasan kemanusiaan dan saya tidak bisa juga memberikan ke publik karena juga keluarga tidak mengizinkan. Meskipun saya sempat melihat secara eksklusif, saudara. Dan sungguh memprihatinkan memang. Sampai saat ini yang saya dengar belum sadar, meskipun sempat membuka mata sedikit, tapi kemudian dikatakan oleh dokter tidak sadar. Apa yang terjadi sesungguhnya, tentu ini masih banyak yang harus digali. Karena bukan hanya dari Mario Dandi, tapi juga harus digali dari keterangan David. Yang mana David saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. Meski dinyatakan membaik, namun hingga kini David Ozora masih belum sadar. Luka-luka juga masih terlihat terutama di bagian wajah. Hal ini disampaikan Paman David, Rustam Hatala, kepada rekan Aiman Wicaksono berikut ini. Kerabat dari keluarga David, yakni Rustam Hatala, bersama dengan kawan-kawan dari GP Ansor ini ya. Dan ini kerabat semua ya Bang ya? Dari GP Ansor ini semua. Baik. Abang bisa di sini Bang mungkin? Siap. Oke. Pipi kanan ini berdarah dan memar ya. Lalu kemudian di bagian giginya masih disumbat bibir ya, bibir dan gigi ya, disumbat dengan perban gitu ya, dengan plester. Saya agak berat untuk mengatakan masih berwarna merah semua, darah. Gitu. Jadi giginya hancur. Enggak. Beberapa yang luka di bibir. Dan masih pendarahan. Kalau saya lihat masih merah itu? Iya, itu di foto yang awal waktu di ini ya, penanganan awal. Di bibir, pipi kanan, telinga, kemudian di kepala itu. Kepala belakang, merah semua, darah. Iya, pas waktu di sana sih saya pas kesana kan sudah di ruang ICU, jadi sudah dibersihkan. Tapi pendarahan masih sempat berlangsung beberapa saat setelah itu ya? Kalau itu saya kurang tahu karena pada saat UGD itu kan bapaknya ya langsung di sana. Tapi ini udah berapa hari nih? Sekitar Senin seminggu lebih? Seminggu lebih? Hampir 10 ya. Hampir 10 hari ya? 10 hari. Sudah sadar? Belum. Masih belum sadar? Hari ke-10? Masih. Kemarin sempat melek katanya? Respon ya, jadi melek itu bukan melek karena sadar, tapi ada respon. Gerakan respon matanya terbuka tertutup gitu. Jadi bukan orang siuman sebenarnya. Jadi dia ngerespon bahwa tangannya dia ngerespon gerak. Karena sebelumnya sudah kaki, terus ada gerakan badan lainnya. Jadi belum sadar karena kalau bahasanya itu ya memang ini kayak bayi gitu. Jadi dia masih belajar untuk mengenali ini seperti itu. Dipanggil dia melek misalnya, paham, tahu? Belum bisa merespon kalau dipanggil. Menurut dokter suara dia udah bisa mendengar tapi bukan merespon kalau dipanggil gitu terus. Masih mempelajari seperti ini. Masih mempelajari. Dan mungkin juga soal ingatan juga mungkin terganggu. Ya itu yang belum tahu ya. Jadi nggak tahu di mana dan lain sebagainya. Hanya gerak-gerak tangan sedikit, mata terkadang terbuka dan mayoritas 24 jam tidur. Ya, dia tidur. Boleh dokter mengatakan masih koma atau seperti apa? Kalau dokter sebenarnya dari kemarin nggak menyebutkan bahasa itu ya, cuman bahasanya belum sadar. Belum sadar. Bukan koma tapi belum sadar karena sudah membuka mata meskipun secara kesadaran itu belum 100% atau bahkan hanya sedikit sekali. Betul. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menetapkan pasal terberat pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio dan Shane. Setelah sebelumnya hanya ditetapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Penyidik juga kembali akan melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pasal terberat dalam kasus penganiayaan terhadap D yang dilakukan oleh 2 orang tersangka, Mario Dandi Satrio dan Shane. Selain itu, untuk status AG masih sebagai saksi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin malam kemarin. Trunoyudo juga menyampaikan bahwa hari ini penyidik bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia kembali melakukan gelar perkara kasus tersebut. Polda Metro Jaya akan
menerapkan ya, pada tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap D, putra salah satu pengurus GP Ansor, yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan Sen. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Sementara itu, pejabat pajak nonaktif Rafael Aluntri Sambodo telah menjalani pemeriksaan oleh KPK atas harta kekayaannya yang fantastis. Meski kesalahan administratif tidak ditemukan KPK, namun KPK terus mendalami asal-muasal harta Rafael yang dinilai banyak kejanggalan. Kasus penganiayaan yang menjerat anak Rafael, Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Seperti efek domino, kasus penganiayaan tersebut juga berakibat pada kecurigaan terhadap harta Rafael Trisambodo. Gaya hidup dan pamer kendaraan mewah yang biasa ditunjukkan oleh Mario Dandi memunculkan pertanyaan dari mana asal harta Rafael yang bernilai 56,10 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk menyelidiki kekayaan Rafael, termasuk mencari tahu soal Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario Dandi yang ternyata bukan milik Rafael. KPK juga mendalami kepemilikan perumahan di Manado, Sulawesi Utara yang disinyalir milik istri Rafael. Rafael juga menjadi salah satu pemegang saham perumahan mewah tersebut bernama Green Hill Residence. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari. Tidak hanya kendaraan dan rumah mewah, Rafael juga memiliki saham di 6 perusahaan yang seluruhnya tercatat di LHKPN periode tahun 2021. Rangkaian pemeriksaan terhadap kekayaan Rafael yang dilakukan KPK berjalan cukup lama hingga membuat Rafael kelelahan. Saat ditanya awak media, Rafael mengaku kelelahan dan memohon untuk dikasihani. Itu udah kamu Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Aduh, dari pagi udah sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. KPK memastikan pemeriksaan terhadap Rafael Trisambodo akan terus berjalan. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, apalagi jika ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah ramai kasus pamer harta yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak, kini giliran pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang viral dan menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dalam postingan di Instagram pribadinya, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sering memamerkan harta kekayaan serta gaya hidup mewah. Aksi pamernya kerap ditampilkan di akun @eko_darmanto_bc yang kini telah dihapusnya. KPK pun bakal memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Ya, integritas dari penyelenggara negara, dari ASN, itu kan yang kita tuntut ya. Setidak-tidaknya itu dalam pengisian LHKPN itu tolong sampaikan yang sebenarnya. Nah, sanksi itu kita akan menetapkan kalau ada pejabat yang misalnya tidak jujur dalam pengisian, ya harus diberhentikan, di non-job dari posisinya bersangkutan. Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai 15,7 miliar rupiah dengan posisi hutang 9 miliar rupiah. Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan langsung melakukan penyelidikan. Kementerian Keuangan memutuskan mencopot Eko Darmanto sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta.
Eko Darmanto dinilai menunjukkan perilaku pamer berlebihan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kemenkeu. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Berdasarkan pengakuan Eko Darmanto, pesawat Cessna yang dipamerkan di media sosial merupakan milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Foto diambil saat hendak latihan terbang. Sementara untuk Moge, dari pengakuannya diperoleh dari pinjaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Dan berikut keterangan lengkap Presiden Joko Widodo. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak. Laporan pagi ini, Bos, dari sore jam 6 sampailah pagi jam 6 ini, alhamdulillah belum bergerak.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Batanghari membuat truk-truk angkutan batubara tidak bisa masuk ke kantong-kantong parkir. Para supir truk batubara terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di sepanjang ruas jalan lintas Kota Jambi, Sarolangun. Kondisi ini menimbulkan kemacetan parah di Desa Karmeo dan Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Para sopir mengaku terjebak macet hingga 22 jam. Agar kemacetan tidak semakin parah, aparat kepolisian mencegat truk-truk kosong yang akan menuju tambang batubara. Polisi juga melarang truk batubara keluar dari mulut tambang. Begitu pula dengan truk batubara dari arah Kabupaten Sarolangun. Dihentikan supaya kemacetan tidak bertambah parah. Mengimbau bagi pengelola, pemilik tambang, perusahaan tambang, pemegang DO, hauling batubara, transportasi batubara menuju ke Jambi. Untuk hari ini diimbau dari pimpinan Polda Jambi untuk ditutup sementara karena kawasan wilayah Batanghari mengalami kemacetan. Akibat kemacetan ini, 2 ambulans yang membawa jenazah dan pasien sakit terjebak. Selain itu ada pula 120 orang jemaah umroh yang terkurung di tengah kemacetan. Sementara untuk kendaraan yang masih kosong, yang akan menuju ke Kotoboyo maupun ke Sarolangun, Montebo, ya kita ketahui ini kita stop sementara di sini. Untuk jangan untuk malam ini, untuk tambang dari Kotoboyo, Tebo dan Sarolangun kita sampaikan jangan beroperasi dulu atau tidak keluar dari mulut tambang. Ini anggota sudah diurai dari pangkal kemacetan itu. Sekarang kan sudah, walaupun agak tersendat tapi sudah jalan lah. Warga Jambi berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menyelesaikan macet parah di jalur utama provinsi ini karena mengganggu aktivitas dan merugikan perekonomian warga. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat petang, sampai jumpa.